Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal bincang-bincang lagi bersama UMKM, tentunya bersama kita berdua ya, bersama saya Fides Gita dan Saya Fajri. Hari ini kita akan ngulik seputar usaha dari ibu ini ya, tentang bagaimana trik-triknya biar bisa jadi keren nih UMKM-nya, ya nggak Pi? iya bener banget. Kenalan dulu dong Bang, siapa Oke, nih? Bu, langsung aja Bu. Boleh perkenalkan diri dulu Bu. Saya UMKM produk keripik talas Zafira. Zafira. Zafira ya. Nah, ngomong-ngomong usaha keripik Zafira, bisa diceritain nggak Bu? Kenapa awalnya bikin usaha keripik Zafira ini? Kan dulu saya kelompok tani, jadi ada itu berlomba tentang tanaman pangan. Ya. Jadi saya bikin keripik, jadi dapat juara 3. Oke. Terus? Terus kata PPL saya bikinlah terus. Jadi saya bikin terus. Awal pertama saya bikin 1 karung dengan modal 300.000. Jadi belajar berlanjut jadilah berkembang usaha saya. Oh, Di gitu. awal pertama saya membuat 2017 sampai sekarang. Wah, dari awal 2017 sampai sekarang. Berarti awalnya itu pelatihan dulu berarti ya? Ada pelatihan ya? Oke, habis itu ikut lomba, akhirnya berkembang sampai sekarang. Iya, terus yang produk yang pertama Ibu bikin apa tuh? Keripik talas. Memang keripik talas ini ya? Ini ya Bu ya? Yang itu di bawah, ini kan? Oh iya. Beraneka macam juga nih Bu. Kira-kira apa aja produknya nih Bu? Keripik talas, kerupuk kulit, kerupuk koin, dan kerupuk jengkol. Jengkol. Keripik koin ya? Yo, itu yang kecil-kecil yang bulat-bulat ya? Emang kayak duit koin ya? Iya. Oke. Bu, kenapa nih namanya Zafira itu bisa diceritain nggak kenapa namanya Zafira ini? Filosofinya. Nama Zafira itu anak saya yang paling bungsu. Berarti berangkat dari nama anak ya. Oke. Bu, kira-kira ini sekarang Ibu kan udah dari 2017 nih, Pi. Sampai sekarang 2026 udah cukup lama ya. Lama banget. Udah senior lah. Udah di senior dunia lah ya. UMKM ya. Berarti sekarang udah punya pegawai, berarti ya? Udah punya karyawan banyak, waduh banyak kata ibunya. Wah. Saya membungkusnya 11, kalau orang 4. Oh, berarti packagingnya ada 11 orang. Terus yang masak Yang masak ada 4. berempat orang. Oke, berarti kalau sebuah UMKM udah hire karyawan, itu tandanya udah gede tuh. Nah, teman-teman, pantengin terus podcast ini. Kita bakal ngulik ibunya sampai tuntas. Iya. Nah, ya nggak, Pi? Iya bener banget. Terus nih Bu, tantangan tersendiri nih untuk usaha Ibu apa nih? Tantangan Iya. bahan baku yang sering terputus. Oh, bahan bakunya nggak selalu ada? Talas, Oh, kadang ada. Kalau kemarin musim panas sering putus. Selama 1 bulan itu menggoreng cuma sedikit-sedikit. Gitu. kenapa tuh ya? Kalau Oh, sekarang petani talasnya banjir. apa gimana? Itu gimana kok bisa gitu, Bu? Emang karena iklim atau gimana? Petaninya Faktornya yang yang nggak ada. bikin langka itu karena cuaca panas itu kenapa? Kalau cuaca panas kan talas itu nggak jadi. Oh, gitu. Berarti ini termasuk tanaman yang itu juga Ya ya? panen kan sekali setahun. Oh, talas ini panennya sekali setahun. Ini ngaruh juga berarti cuaca ya, Bu ya? Berarti kalau cuaca panas itu pertumbuhan dari ubi talas ini kurang bagus juga berarti ya? Makanya langka kalau pas lagi musim panas, teman-teman. Nah, itu gimana cara Ibu mensiasati kemarin ketika talas ini Langsung langka? nggak ada. Cari Pak, dihubungi itu agen-agen. Oh, berarti kalau nggak bisa di agen yang pertama, ke agen yang kedua. Nggak bisa di satu daerah, pesannya ke daerah lain gitu ya. Berarti mensiasatinya kayak gitu, Pi. Berarti kita bisa lihat kalau koneksi Ibu ini lumayan. Iya, berarti harus Dulu di punya. Payakumbuh dan Oh. sudah habis Payakumbuh baru pindah ke Kerinci. Oh, kerinci. Sungai Peno. Oke. Sekarang sudah banjir Pak. Berarti notabene tanaman ubi talas ini tanaman daerah dingin ya, Bu ya? Di suhu yang dingin ya. yang dingin ya. Oke. Terus dari semua produk Ibu ini nih, yang paling best seller apa? Yang paling banyak peminatnya? Tuh talas Bu. Talas ya? Talas, Kalau ya. talas yang susah dicari juga talas Emang yang talas paling enak ya. sih. Iya. Gua aja nih kalau makan nasi pakai talas enak banget serius. Apalagi yang pedas ya, Bu ya. Ini nggak dikasih level-level juga nih. Iya. Nah, sekarang kan banyak tuh cemilan-cemilan Iya, keripik yang ada level pedasnya, Bu. Levelnya. Ini udah ada level pedasnya? Nggak ada? Saya kalau untuk
langganan saya ya suka seperti ini. Suka Kalau seperti nggak pedas ini? dia kurang laris. Oh, kurang laris Ya, ya. tapi kalau pas seperti ini banyak laku. Oh 2 ton gitu. seminggu. Enggak pernah nggak 2 ada ton yang seminggu, 2 ton woy, bro. seminggu, woi bro. Tepuk tangan, Ngeri bro. 1.800. Oke. Iya, iya. Keren sih. banget Nanti sih. kita akan ngulik nih. Ya nanti kita bakal coba. Tips and triknya gimana? Kok Iya, bisa kok bisa? sampai 2 ton seminggu? Kalau di Padang tuh laku berbeda lah Pak. Laku ya? Iya. Ya makanya tadi saya Sering bilang. buat oleh-oleh juga kan. Ya, Ini udah enak buat masuk makan ke- nasi, keripik talas. Udah masuk ke kayak Kristen Hakim ke bandara-bandara belum sih? Iya. Bandara. Cuman itu makin kalau kita di bandara itu ngampas untuk itu grosir cuman di warung-warung. Oh, berarti masuknya ke grosir, Grosir, grosiran gitu ya. Itu Nah, aja udah iya, gede banget, keren. keren banget. Itu tadi Ibu bilang kan 2 ton ya Bu ya? Kalau nggak salah dengar tadi 2 ton Iya, seminggu. 2 ton. Itu Ibu ngirimnya kemana-mana aja tuh Bu? Ngampas saja Pak. Iya, kemana daerah-daerah mana aja tuh biasanya? Padang sampai Pariaman. Padang, Pariaman, Kalau si Junjung, Sijunjung, Solok Tapi ya. Padang yang banyak. Oke. Sama anak galeh. Anak galeh ini maksudnya? Itu ambil sama kita kontan. Reseller. 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 Anak galeh. Jadi Iya. anak galeh. Reseller Kalau itu bahasa kitanya Apa? Iya. itu anak galeh. Iya. Anak galeh. Dia anak galeh nih. Dia anak teko. Oh, Bu, jadi kan kalau dilihat dari segi kemasan nih Bu, ini kan berbeda. Yang depan itu kemasannya kemasan boleh dibilang kemasan biasa ya, Ya, kemasan yang yang masih bening. pakai. Nah, tapi yang bagian belakang ini kayaknya kemasannya udah keren banget nih Bu. Kenapa beda Bu kemasannya? Apa ini yang paling laris makanya kemasannya bagus atau gimana? Ya, untuk di titik dia Pak di itu di Pak Kristen Market, Oh. ini market. Nah, jadi teman-teman, Ibu ini sebenarnya dia udah pakai sistem manajemennya udah bagus nih. Jadi kalau untuk yang eksklusif itu kemasannya juga eksklusif karena mau taruh di retail ya. Nah, jadi itu kemasannya harus bagus karena bukan apa-apa nih Pi, karena untuk masuk ke retail itu ada beberapa persyaratan. Salah satunya ya desain kemasannya. Jadi kalau mau masuk ke retail harus desain kemasannya harus bagus dulu, bagus, ya. harus sesuai standar gitu ya. Oke. Jadi ibu ini udah begitu sangat mengerti ya Iya. target pasarnya masing-masing dari produknya. Iya. Oke, keren. Keren banget sih. Hmm. Terus selama ibu membangun bisnis ini ya, membangun usaha ini nih, Iya. pernah nggak sih mengalami fase terburuknya mungkin? Bagaimana cara ibu mensiasati Iya. bahan baku yang tadi kan udah ya bahan baku. Tadi kan katanya permasalahan Ibu bahan baku. Bahan baku. Kalau Terus- di permasalahan yang lain gitu ada nggak dan gimana cara Ibu mensiasati? Biar teman-teman UMKM di luar Bisa sana belajar bisa bareng belajar juga ya. dari Ibu gitu kan. Memang kendala itu karyawan. Kalau mau ngampas kadang dia nggak masuk. Oh gitu. Oh iya bener banget sih. Iya. Karyawan itu apa ya salah satu aset yang penting ya Bu ya. Nggak Soalnya- bisa asal-asalan. Kita mau ngampas sekarang 500 Pak, jadi nggak cukup, mundur besok. Oh iya. Jadi kedisiplinan tuh penting banget ya kalau Iya. untuk seseorang yang mau membangun bisnis nih bagi. Iya. Disiplin itu sangat penting banget. Jadi tuh di luar sana kalau untuk orang yang memang pengen kerja ya harus Iya. bener-bener Disiplin. disiplin. Iya. Karena berpengaruh ya Bu ya ke omsetnya segala macem. Iya. Karyawan Iya. yang banyak. Nah, Bu, kan mumpung lagi didengar ditonton orang nih, Bu ya. Kira-kira yang jadi pembeda dari produk Ibu ini dibandingkan produk yang lain itu apa? Karena kan kalau usaha UMKM yang bergerak di bidang di keripik talas di bahan baku keripik talas ini kan lumayan banyak juga nih. Iya benar. Nah, yang membedakan Zafira dengan keripik lain itu apa? Jadi kita harus beli nih Zafira. Iya, kenapa kita orang harus makan beli keripik Zafira? Apa yang membedakan? Mm-mm. Yang penting kita bikin itu rasanya nggak diubah-ubah. Ya, Kalau konsisten ya. Ya, harus ditimbang. ya pakai hati ya. Berapa kita bikin segitu terus. Oh gitu. Tapi kalau diubah-ubah sekarang asin, besok pedas. Besok pedesan gitu. Sekarang Bener keasinan. banget. Soalnya saya juga pernah Bu beli satu ini sama bungkusannya ini sama bungkusnya rasanya beda. Bisa Harus yang ini lebih ditimbang. asin ini yang Sekarang beda. dibikin Heeh. cabenya sekian, bawangnya sekian, udangnya sekian, garam sekian. Jadi nggak Takaran ya. beda-beda. Takarannya emang Harus harus ditimbang. Harus ditimbang. Jadi harus konsisten soal rasa,
soal ukuran, soal isi, pokoknya harus konsisten lah intinya ya Bu ya. Jangan sampai udah laku terus lama-lama mencut Jangan kayak gitu ya. Nggak boleh ya. Nah, ngomong-ngomong nih Bu, kan tadi kita udah ngomong panjang lebar nih soal produknya. Sekarang Fajri penasaran nih, pengen tahu untuk produksi di rumah itu masih manual kah atau ada alat khusus gitu Bu? Untuk produksinya nih dari semua produk nih ya. Cuman baru pakai mesin. Oh, udah pakai Oh, mesin. udah pakai mesin ya. Oke. Nah, terus Tapi goreng mengoreng masih manual. pakai kayu. Oke. Tapi susah juga yang kalau goreng pakai mesin mah udah ada Bang I. Maksudnya gini, bukan pakai mesin ya, tapi maksudnya kan peralatan tuh ada yang canggihnya ya. Iya. Udah ada yang modern gitu kan. Nah, makanya penasaran pengen tanya. Berarti Ibu tadi kan katanya Maksudnya kalau menggoreng pakai mesin mah ngadu. Nyadu Nggak ada. ya maksudnya tuh peralatan Air fryer. ya, Goreng bawang. Menggoreng iya nah bawang. Ada air fryer tapi itu kan pakai timer Air tuh fryer saban. besar. Sebantal ini gitu. skala besar. Iya nggak? Kalau menggoreng tuh harus pakai kayu. Kalau Tunggu sama dulu, gas itu tuh tanya aku dulu. Ah iya itu bisa karena cita rasanya kan. Ulang deh. Kita penasaran nih Bu, dari sepanjang lebar tadi kita ngomong. Nah, Fajri penasaran nih Kak Yopi. Iya kenapa tuh? Jadi Pertama tadi Ibu katanya bilang produknya udah terjual ke banyak daerah nih. iya. Udah ngisi retail juga. Terus sudah ada karyawan juga. Udah 2 ton Iya, kalau boleh tahu di rumah itu produksinya pakai alat khusus kah atau semuanya masih manual Ibu dari ke semua produk? manual, cuman membarutnya pakai mesin. Oh, berarti untuk parutan itu pakai mesin ya? Itu mesinnya seperti apa sih Bu? Kalau boleh digambarkan gitu? Mesinnya itu kayak berputar. Berputar ya? Iya, itu kan Oh, langsung diiris, dipotong. ya. Oh, keiris langsung keiris. Oh, keren. Oh kayak mesin kelapa gitu ya? Beda. Kalau itu mesin Kalau parut. alatnya kayak piring. Berarti Jadi ini ada kayak mesin pisaunya. mesin slis, mesin potong, mesin itu. Iya, Masukkan iya. hobi. Langsung. Nanti boleh lah kita berkunjung. ke Boleh dong. Boleh nggak kita dapurnya, berkunjung Bu? nanti? Boleh. Kalau penggorengan masih manual ya? Iya, sama kayu. Pakai kayu. Nah, pakai kayu. Kenapa harus pakai kayu? Timbul pertanyaan lagi nih, karena emang gini Pi, ibu saya kalau masak air atau masak-masak tertentu lah Bu ya, itu kadang-kadang orang-orang terdahulu itu ya, dia tuh punya keidealismean sendiri. Katanya harus pakai kompor yang model lama tuh harus pakai kayu. Emang apa yang beda sih? Beda cita rasanya beda Kalau ya? pakai kayu itu enak. Jadi apinya itu besar. Jadi kalau dimasukkan keripiknya itu langsung mengembang. Jadi Oh. rasanya gurih. Iya ya gurih Tapi ya. kalau pakai gas, Mm-mm. kalau dimasukkan keripiknya itu diam-diam dingin dulu baru Oh, mengembang. iya berarti emang Apinya beda. kecil. Berarti emang beda. Berarti masak Kualitas pakai kompor gas dengan masak tradisional pakai kayu itu bukan cuma mitos, karena itu emang beda rasanya Bu ya. Jadi Oke. kualitas apinya juga beda ya, Iya. dari gas sama dari kayu ya. Kalau sama gas kita goreng lama. Lama ya. Kalau pakai kayu cepat. Berarti Ibu salah satunya juga harus banyak stok kayu bakar di rumah ya. Lah Pak dibeli. Berarti, nah gini nih, begitulah uniknya UMKM kita, bagusnya UMKM, karena UMKM itu memang penopang ekonomi bangsa. Iya. Karena apa? Karena dari usaha Ibu ini itu banyak banget menyerap tenaga kerja, Pi. Iya, banyak Sampai ke tukang kayu juga, berarti Ibu kayunya beli juga ya? Cari juga ya? Beli. Oh, keren. Membuka lapangan pekerjaan, Pi. Iya, Ya nggak? Ya, kita berbagi Pak. Ah, hidupnya berbagi. Boleh dong kita besok dibagi. Nah, Ibu kan dari 2017 sampai sekarang 2026, itu sistem pemasarannya udah masih offline kah atau udah ada online-nya? Online ada juga. Ada online juga. Wah, keren. Boleh di-spill Bu media sosialnya mungkin atau Facebook? Sama Facebook ada. Facebook. Tapi yang paling banyak sama WhatsApp. Oh, yang di langsung WA. ya. Iya, karena itu tuh masuk udah digital juga. Iya dong. Iya. Pastinya. Ya, Berarti- orang itu menelpon, pesan keripiknya 500 Pak. Iya. Besok dijemput. Katanya. Oh, berarti itu selain untuk jualan juga untuk acara-acara juga bisa berarti. Bisa. Acara pesta atau apa pesan catering gitu ya. Biasa di Padang kami ngisi catering. Wih, keren Ibu ini ya. Asli Zafira keren. Udah nyampe ngisi catering ke Padang juga. Iya, catering mah nggak main-main ya, Iya. kapasitasnya itu besar banget gitu. Kalau boleh tahu, omset per bulannya boleh di-spill dikit nggak? Iya, Sedikit aja. Ya, kisarannya aja nih. Per
Per bulan, per iya. minggu. Boleh, bebas. Boleh per hari juga Tapi boleh. Per hari per juga minggu, boleh. oh, Kisaran-kisarannya 24 juta. 24 juta per minggu, Bu. Omset kotoran bersih Bu. Kotor. Kotor. Kadang lebih, kadang Iya. itulah minimal. Aduh, nah, Aduh. jadi Kalau sekarang jualan untungnya nggak besar. iya. Tapi yang penting berputar terus, Putarnya cepat, jalan ya. terus. Kira-kira Ibu lagi nyari anak angkat nggak? Saya juga mau. Kalau udah belum. Kalau nggak, saya kalau butuh karyawan, saya Kira bersedia. boleh. Angkat. Nggak sama angkat aja. Nah, deh jadi kalau teman-teman, kata- emang kalau usaha itu kalau digeluti dengan serius ya, Pi ya, Iya. dengan manajemen yang bagus, 24 juta omset per minggu. Oh iya, penasaran banget nih Bayi. Gimana sih cara Ibu mengelola keuangannya Bu kalau untuk usaha kayak gini nih? Ya gimana sih bisa konsisten dari Flow 2017 chartnya sampai gimana? 2026? Itu berarti kalau usaha bertahan sekian tahun itu sampai sekarang nih, berarti itu manajemennya bagus Iya, banget. pembukuannya juga Pembukuannya pasti bagus banget itu. Boleh di sharing sedikit Bu buat Iya. teman-teman UMKM untuk pembukuannya gitu biar konsisten. Iya dia. Biar Nggak bercampur dengan uang pribadi gitu. iko indak mangale pokok udah makan. Gimana tuh Bu caranya biar enggak kayak itu gitu kan? Misalnya beritalah sekian, Iya. mending minyak, cabai, plastik Ya, sekian, gaji karyawan sekian, pas ngapa dicatat, Pak untung baru. Ya, operasional juga dicatat ya. Itu yang pegang itu semua Ibu sendiri atau ada karyawan sendiri? Oh, Ibu sendiri ya? Lincah juga. Oh, tapi ibunya dia pegang itu, tapi urusan dapur dia udah Dia punya nggak karyawan. punya karyawan. Urusan packaging dia udah punya karyawan. Nah, begini nih Pi, Iya, yang pintar banget. yang perlu kita sharing juga buat teman-teman UMKM, karena kalau mau maju itu kita nggak bisa gerak sendiri Pi, ya nggak Bu? Jadi misalnya ibu fokusnya di keuangan di manajemen atau ibu fokusnya ke pengiriman barang nih ngampas ya kemana-mana daerah-daerah ya. Nah itu ibu yang fokus ke sana, tapi urusan dapur dia punya karyawan. Iya, benar. Karyawan itu nggak harus banyak kok ya nggak Bu? 1 atau 2 orang cukup lah. Iya. Yang penting kita profesional gitu. Disiplin lah. Disiplin. Jadi harus konsisten berarti ya Bu ya. Semua keuangan dicatat biar nggak lupa gitu. Masuk ke dapur, nggak bisa karyawan dilepas, harus dikontrol. Iya kontrol, itu kontrol boleh Kalau kayak tidak, gitu. dia salah-salah kerja, Ah. minyak banyak-banyak. Iya. Berarti karena kuncinya kan dari beliau nih. Jadi emang harus lakukan quality control. Iya kan? Harus dikontrol. Iya, Nggak quality bisa control. tinggalin terus, Iya. paling sebentar. Iya, Iya, Yang nggak suruh iya. ngampas bapak. Oh, bapak ya? Rumah ibu. Iya. Emang benar sih Bu. Harus Kita harus pergi terjun satu, langsung tinggal ya. satu. Nggak bisa pergi semua. Nggak bisa dilepasin gitu aja. Kalau karyawan itu salah-salah kerja, kalau nggak dikontrol. Iya. Nanti pernah dulu Hmm. karyawan saja bapak kan sakit masuk rumah sakit, jadi suruh saja karyawan. Jadi macet 100 Pak, biasa orang ngambil 150 Pak. Jadi kembali 100 Pak, jadi restart. Itu kendalanya kenapa tuh? Barangnya retur gitu ya, Iya, dikembalikan ya. Kenapa dia tuh? Dan minyak kalau menggorengnya nggak renyah, dimasukin banyak-banyak, jadi keras. Oh, yang penting cepet aja gitu ya. Oh iya. Jadi berarti kalau walaupun kita masaknya skala besar, itu ada ukurannya juga, masuknya itu berapa ya Bu ya? Nggak bisa sepenuh-penuhnya gitu ya, harus ada apanya juga. Keripiknya itu sudah berlipat-lipat dua. Iya. Udah numpuk-numpuk dia berarti. Iya, udah numpuk-numpuk. Nah Ibu, Zafira ini kan sebenarnya pertanyaan ini telat sih Pi. Tapi Zafira pernah ikut-ikut event-event gitu nggak sih? Event-event atau pameran gitu? Bazar-bazar gitu, pernah ikut ya? Jarang Pak, Jarang ya? cuma pelatih-pelatihan. Pelatihan sering. Oke. Ya. Kalau sendiri sering Itu pelatihan terkait UMKM juga. tim tuh Pak dari tanaman pangan. Oh, berarti pelatihan pangan. Ya. Karena kan kalau apa ini kan termasuk pangan nih, Pi. Iya pangan. Kalau dari harga semuanya sama Bu rata-rata. Yang keripik jengkolnya juga ada yang lebih mahal nggak dari yang lainnya? Sama. kisaran harga sama semua ya, Bu ya? Sama. Berapa tuh, Bu? 10 sampai 15. 10, 15 sampai 20. Sampai 20. Oh, gitu. 10, 15 sampai 20. Ini satu ukuran semua, Bu? Satu ukuran atau kan beda-beda nih beratnya nih, ada yang ini berapa gram nih? Ini 100 gram. Berarti ada yang kemasannya cuma 100 gram aja atau ada yang 150, ada yang 200? Yang kemasan ini
Ini 100 nih, ini 100 nih ya. Yang belakang itu 200 gram. Oh, yang ini 200 gram nih, yang depan ya. Wah, keren. Ibu kemasannya bagus-bagus banget ya. Stikernya juga keren ini. Iya. Nah, Ibu, menurut Ibu seberapa penting sih, Bu, desain kemasan ini, packaging ini untuk jualan Ibu? Seberapa penting menurut Ibu? Penting ya, penting banget ya. Nah, penting banget teman-teman. Jadi kadang-kadang dulu tuh orang pernah bilang ya kayak gini ya, yang penting raso, kemasan buruk ada Pak. Ada. Menurut Ibu gimana tuh kayak gitu? Kalau kita berjalan, rasa penampilan. Iya. Kalau kemasannya cantik, kalau keripiknya juga enak. Enak. Nah, harapannya kayak gitu ya. Condong mato karena Ngeranca, condong selero karena lama. Jadi semuanya saling mendukung ya nggak Pi? Iya. Kalau Oke. masalahnya bantu rancak, so lama. Itu dia. Bu, kalau pengen ngedapetin keripik Zafira nih, kalau offline dulu itu harus dapetnya di mana sih Bu? Mau beli nih misalnya. Buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton mau pengen beli keripik Zafira, itu kita belinya kemana? Di grosir, Di grosir ada. Oke, terus? di rumah, di Padang yang paling banyak. Oh, di Padang paling banyak ya di mini market gitu ya. Enggak, ini pakai Pak, Di? grosir. Di grosir, oke. Terus juga bisa beli ke KDK nih, ya enggak? Ke KDK juga bisa beli. Nanti kalau seandainya stoknya kurang, tenang aja, kita bisa jemput ke tempat Ibu. Kalau enggak, Ibu yang nganter ke sini, oke? Terus penasaran Bu, pernah ada persaingan ini nggak sih Bu, persaingan yang kurang sehat gitu dari penjual-penjual yang lainnya? Ada. Ada ya. Salah satunya kayak gimana sih? Penasaran banget. Masalahnya kita ngampas, kita taruh di situ. Punya kawan taruh di situ. Dengan produk yang sama. Sama. Tapi merek yang berbeda. Iya. Berbeda. Tapi alhamdulillah, walaupun berbeda, punya kita tetap laku. Ya, alhamdulillah. Jadi Memang rezeki udah karena masing-masing. kalau udah di store itu kan kita nggak bisa pungkiri ada produk yang sama ya, Iya. karena kan semuanya pengen jualan juga. Tapi disitulah nanti produk kita akan bersaing, baik dari segi rasa, Iya. dari segi kemasan. Nah, makanya penting banget itu Iya, dan yang pasti konsisten ya. konsisten dengan rasa dan menarik dari segi kemasan. Iya, benar. Oke. Iya. Berarti sekarang ini keripik talas sama keripik apa tadi koin, Koin, jengkol, keripik jengkol, terus ada kerupuk kulit. juga kerupuk kulit. Ada 4 jenis berarti? 4 jenis. Kedepannya nggak pengen diversifikasi produk, pengembangan lagi gitu ke produk yang lain gitu? Ada. Fokus keripik talas. Oh, Yang fokus mana ke sini lalu. aja sekarang. Oh, sekarang lagi yang paling laris itu sekarang talas ya? Iya, Pak. Ya karena talas, Talas sama jengkol. talas emang enak banget. Jengkol apalagi? Jengkol enak banget. Emang sih selera itu hampir sama ya. Terus Bu, boleh Bu pesan dan kesannya untuk para UMKM di luar sana? Kita tuh harus fokus. Fokus. Jatuh bangun. Jatuh bangun itu biasa ya Bu ya. Oh, yang penting jalan terus ya. Ya. Oke. Semangat. Semangat ya. Itu aja Bu pesannya. Ada yang lain lagi? Udah cukup? Oke. Nah, teman-teman itu tadi bincang-bincang singkat kita bareng salah seorang owner UMKM dengan brandnya itu Zafira ya. Iya. Bergerak di bidang pangan nih. Ada talas, ada keripik jengkol dan lain-lain sebagainya. Mungkin itu aja ya Bang ya. Kalau kita kulik mungkin kita nggak bakal Banyak cukup lah banget. waktu ya. Tapi karena durasi yang menghentikan ya Bu ya. Di lain waktu mungkin menarik kita langsung kudak kunjungan dadakan nih ke markas Zafira. Gimana? banget. Boleh nggak Bu? Nah, itu bakal lebih menarik lagi. Kita akan nge-vlog di markas Zafira. Iya, bener Tunggu banget. aja sesi selanjutnya. Ya nggak, Pi? Oke ya. Bersama saya Fides Vita dan Ya, Fajri dan Sampai Ibu. Zafira. Oke, sampai jumpa dadah. di UMKM berikutnya. Dadah. Bye-bye.